Mengenai Ponpes yang ambruk, Kepala Basarnas dan BNPB pagi tadi meninjau lokasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozni di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi hari ketiga masih fokus pada penyelamatan korban yang masih hidup. Tercatat hingga saat ini masih ada 7 korban yang hidup di bawah reruntuhan. Akibatnya, tim penyelamat harus ekstra hati-hati untuk menembus korban yang terjebak agar bangunan tidak kembali runtuh. Pada saat kita sama-sama mengetahui bahwa kondisi kejadian merupakan reruntuhan dari 3 lantai dan ada bangunan lantai keempat yang sedang dibangun. Terjadi di sini sebenarnya merupakan material beton yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga dari kondisi ini, kalau dalam istilah SAR, tipe reruntuhannya sebenarnya tipe pancake. Harus dilaksanakan penanganan khusus pada saat begitu tim SAR hadir melaksanakan assessment dengan fasilitas yang dimiliki. Kita mendetek masih ada beberapa korban yang memungkinkan masih bisa kita selamatkan. Sehingga pada saat itu Badan SAR Nasional langsung mengirim Badan SAR Special Group yang dari kantor pusat. Kemudian kita mengerahkan kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang dengan peralatan khusus untuk melaksanakan tindakan rescue yang dilaksanakan di sini. Pemirsa, Menteri Agama turut hadir untuk mengikuti langsung proses evakuasi para korban dari reruntuhan bangunan yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Hozni, Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar menyatakan keprihatinan mendalam atas musibah ambruknya bangunan di Pesantren Al-Hozni. Selanjutnya, Kemenak akan memastikan operasi evakuasi dan perawatan korban bisa cepat dan baik serta mendampingi pihak pondok pesantren dalam tanggap bencana. Nasaruddin Umar juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR dan relawan yang telah berjuang keras menyelamatkan para korban. Menteri Agama juga mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban dalam insiden tersebut. Pak Menteri, izin Pak Menteri. Pemirsa, informasi terkini pasca ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozni di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur sudah bergabung 2 rekan kami. Ada Yasin Idris dari lokasi ambruknya bangunan. Yasin, bagaimana situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, tadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas, namun yang dapat saya sampaikan langsung dari lokasi pengungsian, bisa dikatakan seperti itu, dari wali santri ini. Saat ini saya sudah bersama dengan beberapa wali santri yang tentunya juga saat ini menanti dalam proses evakuasi korban runtuhnya musola dari Ponpes Al-Hozni ini. Nah, pemirsa, ini tadi baru saja wali santri ini mendapatkan sosialisasi dari Gubernur Jawa Timur, Kepala BNPB untuk mendengarkan keluh kesah mereka, terutama pertanyaan mereka yang cukup banyak dari kemarin, kenapa alat berat eskavator ini belum dikerahkan untuk ikut mengevakuasi korban yang masih tertimbun. Nah, yang tadi sudah dijawab dikarenakan masih fokus saat ini mencari ada 6 korban yang diidentifikasi ataupun yang masih diketahui masih ada dapat dikatakan tanda-tanda kehidupan di sana. Makanya tim penyelamat ini masih fokus ke sana sehingga upaya saat ini adalah menyelamatkan dulu. Nah, jika digunakan alat berat maka ini akan sangat berbahaya dikarenakan runtuhnya bangunan ini masih sangat
tidak stabil begitu, apabila terdapat gerakan sendiri sedikit ini akan bergoyang semua. Saya akan mengajak Anda untuk menggali lebih dalam seperti apa wali santri ini mengetahui kabar pertama pada saat terjadinya peristiwa ini. Nah, di samping saya pemirsa sudah ada salah satu wali santri namanya Ibu Nurul, di mana anaknya juga bersekolah di pondok pesantren ini. Bu Nurul, sebelumnya kami ikut sedih seperti itu menyampaikan dari pemirsa TV One yang juga ikut menyaksikan peristiwa ini, Bu ya. Sebelumnya kami ingin bertanya, Bu, kalau misalnya untuk anak Ibu Nurul sendiri kelas berapa, Bu? Sudah berapa lama di sini, Bu? Masih santri baru, Mas ya, masih tahun ajaran ini. Kalau umumnya itu kelas 1 SMP. Jadi masih mungkin 3 bulanan masih di sini. Jadi belum lama, tahun ajaran baru. Berarti kelas 1 SMP, Bu ya. Nah, kalau Ibu Nurul sendiri bersama dan keluarga pertama kali mendengar peristiwa ini gimana, Bu? Sebetulnya saya kan dikasih tahu sama sesama wali santri bahwasanya ada musola itu ambruk. Dalam pikiran saya juga nggak tahu kalau ambruk itu mungkin nggak se-ekstrim ini juga ya, Mas ya. Mungkin ya apa yang jatuh lah, apa ya memang dicor juga, tapi nggak se-ekstrim ini. Ternyata kan di atasnya itu ada cor-coran lagi gitu loh. Nah, saya itu mengirim anak saya karena saya posisi kan suami belum pulang ya. Jadi saya kirim kakaknya dulu. Saya bilang, kamu berangkat toh, adiknya nanti ambilen, izinkan pulang. Ternyata pas di lokasi, pas di TKP, ternyata se-ekstrim itu. Jadi beton-beton itu ambruk gitu. Ya seperti yang di TV-TV itu. Akhirnya ya saya langsung meluncur ke sini sama ayahnya. Saya juga Terus langsung ke sini juga saya juga shock juga. Ternyata kok parah gitu. Ibu Nurul sendiri terakhir komunikasi dengan Ade Ali kapan, Bu? Hari Sabtu kemarin itu saya sudah ngirim memang karena dia masih baru kan. Kalau anak saya kirim 1 minggu sekali. Kita ambil setiap Sabtu gitu. Ya Sabtu kemarin masih komunikasi juga biasa aja gitu. Nah, setelah ini Ibu kemarin kan sudah artinya 3 hari di sini ya. Apa yang sudah Ibu dapat, mungkin informasi atau apa? Kalau informasi sih memang kita simpang siur ya, Mas ya. Cuman kita memang mengacu ke posko juga ya. Kalau posko kan mungkin bisa dikatakan mungkin lebih akurat. Tapi kalau lihat info di luaran tuh masa Allah saya ngeri. Jadi kayak ada korban jiwanya lebih banyak begini. Tapi memang kita mengacu ke posko depan itu. Jadi kita juga ya sambil berdoa juga sih, ya itu aja. Kita lihat posko depan. Kalau Ali sendiri, Bu, terakhir ketemuan Sabtu apa? Mungkin ada yang dia minta atau seperti apa, Bu? Sebetulnya enggak juga, biasa aja. Kalau ya kita bawakan makanan seperti biasa, makanan, kue kan begitu kalau ngirim santri. Cuman memang kemarin tuh makannya lebih banyak. Bu, aku minta nambang. Oh ya nambah aja gitu. Mungkin dia istilahnya kan sudah betah ya di sini, Mas. Jadi makannya itu lebih banyak. Kalau pertama kali datang ke sini tuh makannya sedikit. Mungkin belum betah juga. Semakin ke sini makannya lebih banyak gitu aja. Nggak ada yang gimana-gimana kok. Sampai dengan hari ini, Bu, dan penanganan yang sudah dilakukan tim SAR gabungan, bagaimana Ibu menyikapinya? Apakah sudah terpuaskan dengan upaya yang dilakukan? Sebetulnya saya itu mensupport aja gimana tim SAR itu melakukan penanggulangan. Cuman sebagai orang tua ya, sebagai ibu, kita mungkin inginnya lebih cepat gitu, Mas. Semakin kesini kan semakin sudah 2 hari, anak itu sudah di sana itu gimana ya, pikiran kita kan mungkin ya lemes atau gimana gitu loh. Memang sudah disuplai katanya, dikasih kue lah, kasih minum, kasih oksigen gitu. Ya insya Allah itu juga membantu. Tapi kita kan namanya orang tua ya, Mas yo. Jadi gimana ya, masih khawatir gitu loh. Ya memang kita mintanya sih secepatnya gitu loh. Ya tanpa menganui nanti korbannya itu ya mudah-mudahan nggak ada korban jiwa. Kita berdoanya gitu juga. Kan wali santri mungkin berdoanya semua gitu, selamat semua gitu. Tapi tadi dari hasil sosialisasi, Bu, sudah artinya sudah paham ya kenapa belum dilakukan penggalian menggunakan alat berat. Tadi sudah diberikan keterangan dengan Kepala BNPB, seperti itu sudah mengetahui, Bu ya? Kalau sebagai orang awam pun ya kita nggak terlalu tahu untuk cara-cara penanggulangan bencana gitu, Mas. Cuman gimana ya, pokoknya kita
semaksimal mungkin gitu loh Mas. Ya gimana caranya kita juga nggak tahu. Masalahnya sudah semakin lama, anak-anak tertimbun tuh semakin lama gitu. Satu lagi Bu, harapan Ibu apa Bu? Ya mungkin sebagai orang tua ya juga mewakili wali santri yang lain juga kita menginginkan anak kita selamat semua, nggak ada korban jiwa lagi. Kalau luka ya biasanya itu nggak memungkiri ya Mas ya. Cuman kalau mudah-mudahan nggak ada korban jiwa satu, terus kedua kita untuk lebih cepat gitu penanggulangannya itu lebih cepat gitu aja. Sudah nggak muluk-muluk kita, hanya minta itu aja keselamatan anak-anak gitu. Amin. Kami juga mewakili pemirsa Tiwan ikut mendoakan Bu Nurul ya. Tentunya semakin kuat juga ya dengan ujian ini. Itu tadi salah satu harapan dari wali santri. Tentunya dia berharap apapun nanti hasil yang didapat dari proses evakuasi, tentunya Ibu Nurul sudah menerima baik itu nanti entah selamat ataupun tidak. Dia berharap secepatnya sehingga bisa melihat bagaimanapun nanti wujud dari Ali yang merupakan anak Ibu Nurul ini. Nah pemirsa, sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Yasin Idris mengabarkan langsung dari Ponpes Al-Hozidi, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kita langsung beralih ke rekan Zainal yang juga sudah siap mengabarkan dari RSUD Notopuro, Sidoarjo. Selamat siang Zainal, bagaimana informasi terkini yang bisa Anda sampaikan dari sana Zainal? Ya, selamat siang. Beberapa saat yang lalu kita para jurnalis yang berada di rumah sakit daerah Notopuro, Sidoarjo berkesempatan bisa melihat secara langsung kondisi 8 korban yang dirawat secara intensif di ruang pemulihan. Dan kita juga berhasil mendokumentasikan tadi kondisi terakhir para pasien, di mana hampir seluruh pasien sekarang sudah dalam kondisi pulih dan sedang dalam kondisi untuk menjalani proses pemulihan. Dan beberapa di antaranya memang sempat kita wawancarai dan mengungkapkan bahwa mereka saat peristiwa itu terjadi, mereka saat itu sedang menggelar salat jamaah. Sebagaimana disampaikan oleh Ali Zainal Abidin, salah satu korban yang dirawat di ruang IGD, mengungkapkan bahwa saat itu dia sedang menjalankan rakaat kedua dalam sholat asar dan sempat melihat ada gemuruh gedung yang sedang turun, tapi Zainal memang memilih untuk menyelesaikan sholatnya dan akhirnya dia tidak sadarkan diri dan dievakuasi ke rumah sakit Notopuro, Sidoarjo ini. Dan memang rata-rata hampir semua dari 8 pasien yang dikategorikan mengalami luka berat ini mengalami luka paling banyak adalah di area kepala, tangan, dan kaki. Bahkan ada beberapa dari pasien itu di mana jari-jarinya harus dioperasi untuk dipulihkan seperti itu. Bahkan satu di antaranya harus diamputasi karena sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Demikian. Baik Zainal, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari RSUD. Selamat kembali beraktivitas, dan sebelumnya ada rekan Yasin Idris yang berada di lokasi. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan.